kembali lagi di podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu, berbagi rasa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Mas Soleh dari Sabda. Halo Mas. Halo Mbak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Rodok panas, Oke. tapi sehat ya. Iya. Sabda itu adalah apa Mas? Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak. Oke. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, saya bakal ngobrol-ngobrol dengan Mas Soleh seputar apa ya, disabilitas gitu ya, Ya. perempuan dan disabilitas. Ya. Mas Soleh, sebenarnya kita juga bakal menyinggung soal kesehatan reproduksi. Oke. Ini kan kali ini kan apa ya, kalau berbicara soal kesehatan reproduksi dan disabilitas itu singgungannya sangat apa ya, Sangat kompleks erat, gitu. kompleks Sangat betul. erat, tapi juga Persoalannya kompleks. kompleks betul. Nah, menurut jenengan selama ini yang ada pada teman-teman disabilitas itu seperti apa? Terkait dengan case pro ya. Case pro. Ya, kalau terkait dengan case pro sebetulnya teman-teman dengan disabilitas itu punya masalah yang juga sebetulnya tidak berbeda dengan teman-teman yang lain. Artinya teman-teman disabilitas yang remaja, dewasa, ya baru pubertas dan lain sebagainya itu persoalannya sama. Mereka sama-sama mengalami mimpi basah, mereka sama-sama mengalami ketertarikan pada orang lain, punya fantasi-fantasi dan lain sebagainya gitu. Cuman situasi yang terjadi adalah mereka itu tidak punya akses atas informasi terkait dengan apa yang terjadi pada tubuh mereka dan lain sebagainya, atau juga sulit untuk mendapatkan layanan ketika memang mereka punya keluhan-keluhan terkait dengan misalnya teman-teman yang menstruasinya terlambat atau kemudian menstruasinya sakit dan lain sebagainya, atau bahkan informasi dan juga akses kesehatan terkait dengan situasi-situasi kehamilan dan lain sebagainya. Sehingga ini yang menyulitkan teman-teman dengan disabilitas, di mana mereka sudah punya kerentanan, ditambahkan lagi dengan perkembangan yang ada pada diri mereka, ditambah lagi dengan kerentanan tidak adanya akses dan tidak adanya informasi yang bisa mereka jangkau. Situasi umumnya seperti itu, Mbak Esti. Iya, iya. Jadi memang sudah ada kerentanan gitu ya, tapi aksesnya juga masih kurang. Betul, ya? jadinya tambah rentannya double gitu. Betul. Meskipun juga sebetulnya teman-teman remaja juga dengan situasi sekarang juga mengalami hal yang sama kan ya. Akses informasinya ada, tapi karena kemudian soal nilai budaya dan lain sebagainya ini jadi masalah. Nah, teman-teman disability ini juga punya masalah terkait dengan bagaimana orang menilai mereka, soal stigma dan juga soal diskriminasi, bahwa banyak teman-teman yang kemudian dianggap orang yang tidak disabilitas atau orang yang secara umum itu menganggap bahwa teman-teman dengan disabilitas itu kalau tidak aseksual itu ya hiperseksual. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya stigmatif sekali dan juga ini jadi diskriminatif untuk teman-teman dengan disabilitas, sehingga tambah lagi mereka sulit untuk dapat informasi dan akses layanan kesehatan. Betul. Gitu. Nah, selama ini menurut pengamatannya Mas Soleh, apakah informasi ini didapatkan dari sekolah atau dari masyarakat atau orang tua tuh sudah menyampaikan kayak gitu? Oke. Selama ini kalau dari hasil apa yang sudah dilakukan Sabda selama beberapa tahun ya, dari 2014 kita mulai inisiasi case pro disabilitas ini, itu rata-rata teman-teman dengan disabilitas itu mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi itu dari peer-nya, dari teman-temannya sendiri yang juga sama disabilitas. Yang mana teman-teman ini juga mereka mendapatkan itu dari media-media informasi yang sebetulnya tidak bisa terkonfirmasi ini informasinya benar atau tidak. Bahkan kemudian dari riset yang kemudian kita lakukan di 2015 di 5 kota, itu menunjukkan bahwa banyak teman-teman yang itu mendapatkan informasi dan pengetahuan itu justru dari film-film biru gitu, yang kemudian mereka tonton dan mereka dapatkan aksesnya itu dari handphone ke handphone pada waktu itu. Sedangkan dari orang tua sendiri, orang tua itu masih menganggap bahwa selain ini bahwa masih menganggap ini tabu, itu juga kemudian stigma bahwa teman-teman disabilitas ini aseksual itu juga semakin membuat orang tua menjadi enggan untuk membicarakan ini sama anak-anaknya. Jadi ada situasi di mana orang tua menganggap udahlah anakku ini situasinya, pakai bahasa dulu ya, situasinya ini kan anaknya cacat, nggak mungkin lah dia mau nikah, dia mau punya pacar, dia mau ini punya anak segala macam, udahlah nggak usah diajarin, nggak usah dikasih tahu tentang itu gitu. Itu situasi yang ada pada orang tua. Nah, sementara sebetulnya informasi di luar itu sudah banyak. Ada PIKR, kemudian ada PMR, ada
kelompok informasi cash flow remaja di puskesmas segala macam. Tetapi kan kemudian ini baru sebatas menyasar pada teman-teman remaja yang mungkin ada di sekolah atau ada di komunitas. Sementara teman-teman dengan disabilitas yang remaja yang tidak sekolah ini kan tidak tersasar. Iya. Meskipun memang ada kurikulum tentang itu di SLB. Gitu. Berarti sudah ada kurikulum Sudah ada ya? kurikulum di SLB, hanya memang kurikulum ini memang kurikulum yang masih sangat basic. Artinya yang diajarkan itu adalah soal perilaku hidup bersih dan sehat terkait dengan bagaimana kita misalnya buang air besar harus dicuci, kemudian disiram, dan kemudian nilai-nilai kesopanan, jangan kemudian memakai pakaian-pakaian yang minim, kemudian berganti pakaian di ruang tertutup gitu-gitu. Tetapi informasi tentang kesehatan reproduksi secara mendalam yang terkait dengan perilaku, terkait dengan fungsi-fungsi biologis, terkait dengan perkembangan dorongan seksual dan perilaku seksual itu tidak diberikan di SLB. Sehingga pada akhirnya teman-teman ini mereka kalau pakai bahasanya ya learning by doing, mereka melakukan belajar itu dari melakukan ini atau berpraktek sesama dengan teman-temannya. Gitu situasinya. Iya. Iya, cukup menjadi tantangan tersendiri ya. Banget Mbak Esti. Bukan hanya cukup. Dari 2014 sampai sekarang gak rampung-rampung. Iya sih. Karena juga teman-teman disabilitas itu juga ada beberapa ragam. Betul. Ya, ada tentu masing-masing disabilitas juga butuh kekhususan untuk kemudian bagaimana cara menyampaikan informasi kesehatan reproduksi ini pada masing-masing ragam tentunya. Iya kan? Ya. Yang netra berarti harus ada audio misalnya. Ya. Kemudian gitu. Teman-teman yang kalau fisik tak kira masih nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Tapi kemudian yang Down syndrome, yang teman-teman intelektual itu, itu juga jadi problem. Padahal mereka punya perkembangan tubuh yang sama seperti manusia pada umumnya. Betul. Dan punya dorongan seksual itu jadi sedih sih sebenarnya gitu. Saya juga sempat ini Mas, tentu pasti ada kasus ya dengan teman-teman disabilitas gitu. Saya pernah tahu ada satu kasus anak perempuan yang tidak tahu bahwa dia itu diperkosa. Betul. Gitu. Banyak sekali terjadi. Iya, banyak ya Mas ya. Banyak. Ada dan banyak gitu. Berarti kan ini juga sebenarnya problemnya adalah dari anak. Pertama mungkin dari anaknya memang karena dia tidak paham. Betul. Yang kedua tentu lingkungan juga pengaruh nggak sih? Kayak gitu. Sangat. Jadi situasi ini kan memang kita ngomongin soal metode informasi dulu deh ya. Teman-teman dengan ragam disabilitas yang berbeda itu kan tentu membutuhkan informasi yang informasinya sama, tapi cara kemudian mereka mendapatkan dan memahami informasi itu yang berbeda. Soal perkembangan tubuh, perkembangan organ reproduksi, sistem reproduksi, libido dan lain sebagainya itu mereka butuh informasi itu. Hanya memang benar teman-teman netra tadi butuh informasi yang bersifat audio atau kemudian peraga 3 dimensi. Teman-teman tuli itu mereka butuh dengan gambar, peraga 3 dimensi atau kemudian dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Dan ini juga berlaku untuk teman-teman dengan disabilitas mental atau intelektual terutama gitu. Teman-teman Down syndrome, kemudian yang gerahita, kemudian yang autis dan lain sebagainya. Sementara teman-teman fisik cenderung tidak punya masalah dalam pemahaman informasi, tetapi mereka punya masalah dengan bagaimana mereka bisa mengakses layanan yang biasanya tidak aksesibel atau mendapatkan informasi itu di lokasi-lokasi yang kemudian tempatnya tidak aksesibel, misalnya perpustakaan dan lain sebagainya gitu. Nah, situasi ketika pengetahuan itu tidak mereka miliki, maka mereka sangat mudah cenderung untuk menjadi korban pelecehan atau kemudian korban kekerasan seksual di mana mereka tidak sadar bahwa apa yang terjadi pada mereka itu adalah kekerasan. Situasi yang lebih rumit terjadi begini Mbak Esti. Jadi ada seorang anak perempuan dengan disabilitas intelektual yang mereka tidak tahu bahwa mereka adalah korban kekerasan, dan bahkan mereka yang kemudian berulang kali meminta untuk berhubungan dengan pelakunya karena yang mereka rasakan hanyalah perasaan-perasaan senang ketika mereka diperlakukan seperti itu. Tetapi mereka tidak tahu, bahkan kemudian sampai pada situasi kehamilan dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah seperti ini, ketika dilakukan proses hukum, yang terjadi adalah kan sama-sama mau orang ini saling mendatangi dan lain sebagainya, sehingga rumitnya di situ. Gitu. Nah, situasi ini tentu juga satu terkait dengan anak yang kemudian memang tidak memahami informasi dan kemudian
orang tua dan lingkungan yang juga tidak memahami apa kebutuhan anak-anak dengan disabilitas ini dan cenderung justru menutupi atau kemudian tidak mau agar ini diproses secara hukum karena ini sudah merupakan sebuah aib. Anaknya sendiri sudah disabilitas menjadi korban kekerasan, ini aibnya 2 kali sehingga kemudian diskriminasi dan juga peminggiran dan juga justru penolakan terhadap anak-anak dengan disabilitas ini menjadi semakin dalam gitu. Nah, lingkungan juga kemudian merasa bahwa ya sudah, anaknya memang kondisinya seperti itu, mau diapakan lagi gitu. Jadi ada situasi di mana kemudian lingkungan juga menganggap ini sebagai sesuatu yang biasalah, orang anaknya juga kayak gitu, apalagi yang mau diharapkan. Kayak gitu juga masih sering terjadi. Dan kami terus masih kemudian berusaha melakukan kampanye tentu bersama dengan teman-teman organisasi yang lain seperti PKBI dan lain sebagainya, di mana kemudian ini menjadi sesuatu yang kita seperti membongkar gunung es yang kita nggak tahu, harus bareng-bareng dan tahan dingin, tahan cuaca, terpaan segala macam, harus terus maju dan harus terus dilakukan. Gitu Mbak Esti. Benar-benar. Iya sih, tantangannya sangat-sangat luar biasa. Betul. Nah, kalau bicara tadi kan di kurikulum sebenarnya udah ada ya Mas ya. Nah, selama ini penerapannya masih gimana ya? Bagus nggak sih kalau itu diajarkan di sekolah? Apakah sudah cukup menurut Mas Soleh selama ini bertemu dengan teman-teman di lapangan? Apakah sudah cukup atau memang ya wes lah, yang penting sudah diajarkan kayak gitu. Ya. Sebetulnya tantangan utamanya adalah pada bagaimana informasi itu diajarkan kepada sang anak. Gitu. Kalau dari sisi muatan materi, kurikulum yang kemudian ada di SLB yang itu berasal dari Kementerian Pendidikan Khusus dan Luar Biasa, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa, itu materinya sudah sangat bagus. Artinya di situ anak-anak betul-betul ada informasi terkait dengan bagaimana perkembangan mereka secara ketubuhan, perilaku dan lain sebagainya gitu. Hanya memang karena ini tidak menjadi bagian dari kurikulum atau mata pelajaran pokok, sehingga kemudian tidak semua SLB itu memilih untuk mengajarkan ini kepada siswa-siswanya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kapasitas guru dalam mengajarkan ini juga kemudian mereka masih kurang, baik dari kapasitas secara pengetahuan, knowledge, skill terkait dengan Kespro ini sendiri, atau kemudian sebetulnya kapasitas terkait dengan awareness mereka, bagaimana kemudian mereka tidak lagi menganggap ini sebagai sesuatu yang tabu, dan anak-anak juga mendapatkan hak yang sama untuk diajarkan ini karena mereka punya perkembangan tubuh dan juga psikologis dan juga seksual yang sama dengan anak-anak yang lain gitu. Nah, selama ini memang tantangannya situasinya adalah bagaimana kemudian membuat orang-orang yang ada di sekitar teman-teman dengan disabilitas ini punya kesadaran bahwa teman-teman dengan disabilitas juga mengalami perkembangan seksual yang sama dengan teman-temannya yang lain yang seumuran, dan mereka punya kebutuhan yang berbeda terkait dengan bagaimana mereka dipahamkan terkait apa yang terjadi pada tubuh mereka, dan juga bagaimana lingkungan ini memahami perkembangan yang mereka alami, dan bagaimana layanan-layanan kesehatan yang mereka butuhkan itu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus yang mereka miliki sesuai dengan ragam disabilitasnya. Gitu. Nah, selama ini kalau bicara soal layanan gimana Mas? Kalau di puskesmas kan ya layanan yang paling dekat tentunya puskesmas. Betul. Nah, apakah memang sudah aksesibel? Ya. Kalau secara infrastruktur puskesmas itu kan memang aksesibel ya. Artinya gini, prinsip dasar dari layanan kesehatan masyarakat atau puskesmas itu kan memberikan layanan kesehatan kepada orang-orang yang sedang sakit yang kemudian kemungkinan besar memiliki hambatan-hambatan dalam mobilitas gitu, sehingga ada RAM, ada kursi roda dan lain sebagainya, itu pasti ada. Tetapi untuk bagaimana memberikan layanan kesehatan secara umum sajalah, tidak belum bicara soal kesehatan seksual dan reproduksi, ini untuk teman-teman disabilitas juga ternyata masih banyak tantangan. Misalnya yang paling konkret untuk teman-teman yang netra itu ada kesulitan bagi mereka untuk bernavigasi dari satu pintu ke pintu lain, misalnya dari pendaftaran kemudian ke ruang anamnese, dari anamnese ke lab dan lain sebagainya, itu masih ada kesulitan untuk di sana karena kemudian tidak ada petunjuk yang jelas atau arahan yang jelas terkait dengan habis ini mau kemana dan lain sebagainya.
Itu juga terjadi pada teman-teman dengan disabilitas intelektual di mana mereka tidak paham setelah ini harus ngapain. Teman-teman tuli juga mereka tidak ngerti atau kalau dalam undang-undang kita sebutnya dengan disabilitas rungu wicara ya, tapi secara komunitas ini teman-teman lebih suka disebut teman-teman tuli gitu. Itu mereka juga nggak ngerti ketika nakesnya itu ngomong pakai masker sehingga mereka tidak bisa membaca gerak bibir dan mimik wajah dan lain sebagainya. Itu kesulitannya di situ. Untuk teman-teman disabilitas fisik sendiri tentu tidak punya kesulitan untuk keluar masuk, tapi untuk menggunakan layanan misalnya bed yang terlalu tinggi sehingga kemudian sulit berpindah dari kursi roda ke bed dan lain sebagainya, ini juga punya tantangan tersendiri. Dan kemudian itu secara umum kemudian kita mulai masuk ke layanan kesehatan untuk seksual dan reproduksi, itu juga stigma dari tenaga kesehatan itu juga masih sering ada, bahwa teman-teman ini nggak ngerti kok kalau diajarin, nggak ngerti kok kalau diajak ngomong, atau mereka memang nafsunya besar sekali atau libidonya besar sekali dan lain sebagainya, tanpa kemudian dipahami bahwa bukan nafsunya yang gede, tapi mereka tidak pernah diajarkan tentang bagaimana mereka mengelola dorongan seksual dan lain sebagainya, sehingga yang terjadi itu tantangannya memang masih di situ. Tapi tentu kalau ngomongin soal layanan seperti apa yang diimpikan, itu memang layanan yang paling penting itu adalah kalau kita pakai bahasa singkat, layanan yang kemudian setara dan tidak diskriminatif gitu. Artinya setiap orang itu punya hak yang sama untuk mengakses layanan sesuai dengan kebutuhan khusus mereka, dan mereka tidak lagi didiskriminasikan hanya karena situasi atau kondisi disabilitasnya, bahwa mereka kemudian diperlakukan berbeda karena kondisi kedaruratan medis, karena kondisi kebutuhan layanan medisnya dan lain sebagainya. Itu berlaku untuk semua orang gitu kan. Misalnya gini, kalau ada teman-teman disabilitas yang dia terkena pisau dan kemudian harus ke rumah sakit atau ke puskesmas, dan kemudian ada yang datang seorang ibu-ibu yang dia hampir meninggal karena keguguran, tentu prioritasnya adalah ibu-ibu yang kemudian hampir meninggal karena keguguran. Tidak bisa karena kemudian dia disability, dia misalnya diberikan prioritas gitu. Artinya prioritas atau penundaan itu didasarkan pada situasi kedaruratan medis dan kebutuhan medisnya, bukan karena kondisi atau ragam disabilitasnya gitu, Mbak Esti, kira-kira. Jadi setara itu tadi. Betul, ya. Tetap sama dan setara. Iya, menarik juga sih. Nah, sedikit mungkin tadi aku ingin menyinggung soal peran orang tua ya. Selama ini kan ini juga jadi keprihatinan kita bersama, bahwa peran orang tua itu sebenarnya nomor satu ya, karena memang berangkatnya dari rumah masing-masing. Namun selama ini tuh sikap acuh tak acuh, atau mungkin memang tidak semua orang tua sih seperti itu juga ya sebenarnya. Ya, biasanya ini terjadi pada teman-teman dengan ragam disabilitas tertentu. Dari beberapa in-depth research yang kemudian kita lakukan kepada beberapa orang, itu terungkap situasi dari responden. Ini misalnya gini, teman-teman disabilitas netra yang kemudian mereka tinggal bersama orang tua, itu biasanya mereka dengan sangat mudah itu menjalin komunikasi dan mendapatkan informasi dari orang tuanya terkait dengan situasi yang terjadi pada mereka, terutama untuk teman-teman yang perempuan. Ini juga berlaku pada teman-teman yang memiliki disabilitas fisik, baik itu pengguna kursi roda ataupun pengguna krek gitu, atau yang tidak pakai alat bantu tapi dia memiliki disabilitas fisik. Artinya gini, untuk teman-teman yang kemudian tidak memiliki masalah komunikasi dan pemahaman atas informasi, itu biasanya orang tua dengan jenis kelamin yang sama itu juga akan kemudian lebih mudah berkomunikasi dengan mereka terkait dengan perkembangan tubuh dan seksual yang kemudian mereka alami. Tapi untuk teman-teman dengan disabilitas intelektual, mental, atau bahkan rungu wicara atau tuli, ini karena ada kesulitan pemahaman di teman-teman dan juga kesulitan untuk caranya memahamkan dari orang tua ke anak, dan juga bagaimana metode komunikasi yang digunakan. Ini seringkali orang tua sebetulnya punya keinginan untuk mengajarkan dan memberitahu bahwa kamu sudah gede loh, Duk, kamu sudah gede loh, Le, tidak boleh lagi begini begitu. Tetapi yang terjadi adalah apa yang disampaikan orang tua sebagai sebuah pembelajaran misalnya, itu seringkali ditangkap salah atau berbeda oleh anak sebagai sesuatu yang dianggap sebagai larangan, misalnya kayak gitu. Atau kemudian anak yang kemudian bertanya kepada orang tua sudah menjelaskan dengan kapasitas orang tua, tetapi
anak menjadi tidak paham sehingga kemudian anak merasa tidak mendapatkan informasi. Orang tua secara naluriah sebetulnya kalau dari pengalaman yang kemudian kami terima itu secara naluriah mereka punya keinginan untuk memberikan informasi kepada sang anak. Sebagian orang tua begitu, tetapi ada sebagian juga yang kemudian memang mereka tidak. Tetapi kalaupun mereka tidak memberikan informasi itu juga biasanya tidak hanya terkait dengan cash pro, tapi secara sehari-hari hubungan mereka dengan anak juga kemudian memang tidak dekat secara emosional. Gitu, sehingga apapun yang komunikasinya ya kemudian tidak terjalin secara hangat. Gitu. Nah, yang terjadi kemudian adalah anak akhirnya mengeksplorasi, mencari informasi dan juga kemudian mencoba-coba sendiri di antara teman-temannya yang punya kondisi dan situasi yang sama. Akhirnya apa yang terjadi adalah misinformasi dan miskonsepsi. Contoh konkret adalah teman-teman tuli itu dulu masih sangat akrab dengan ajaran bahwa kamu jangan ciuman. Kamu sudah dewasa, kamu sudah gede, jangan ciuman dengan laki-laki atau jangan ciuman dengan perempuan untuk yang laki-laki gitu ya. Nanti kalau kamu ciuman, kamu bisa hamil atau kamu bisa menghamili orang. Yang terjadi adalah mereka tidak berciuman, tapi mereka berhubungan seksual. Yang terjadi tetap hamil. Si anak bingung, loh aku kan nggak ciuman, kok bisa hamil pacarku dan lain sebagainya. Nah, karena yang sudah tertanam informasinya itu ciuman yang bikin hamil gitu kan. Nah ini yang kemudian juga jadi nggak selesai juga informasinya. Miskonsepsi dan misinformasi bahwa akhirnya kita menemukan satu kesimpulan bahwa kalau ngajarin anak siapapun itu baik mau disabilitas atau non disabilitas sebetulnya harus itu sama. jangan gunakan bahasa-bahasa kiasan atau kalau orang Jawa bilang jangan gunakan sanepan-sanepan, tapi ya sudah sebutkanlah secara biologis itu ini penis, ini vagina, ini pubis dan lain sebagainya sehingga anak juga kemudian akan paham karena sering terjadi situasi di mana kemudian anak itu menyalahpahami dengan antara burung ketika itu disebutkan sebagai kata pengganti penis dengan burung kemudian hewan atau anak yang kemudian punya mikonsepsi bahwa anak seorang bayi itu lahir dari rambut dan lain sebagainya. Itu ceritanya panjang sekali kenapa kemudian terjadi kelucuan-kelucuan ketika kemudian kita mencoba mengajarkan ini dan kita berulang kali gagal. Mengajarkan ini ke anak, ternyata anak pulang ke rumah ngomong sama orang tua protes ke Sabda, Mas ini kok anak saya, oke, maaf Bu, berarti kami salah ngomong, metode kami salah, kita ubah lagi. Akhirnya kemudian sekian tahun ketemu dengan metode, udahlah nggak usah pakai bahasa kiasan, ngomong aja lah vagina, penis, segala macam, sperma gitu. Jadi ketika disampaikan apa adanya, tentu informasi yang sampai ke mereka adalah informasi yang benar dan bertanggung jawab gitu ya. Artinya apapun kondisinya gitu, baik dia orang remaja yang biasa saja, maksudnya yang dalam tanda kutip normal gitu aja, itu cukup butuh proses untuk memahamkan gitu ya. Tidak mudah, apalagi dengan kondisi khusus disabilitas dengan ragam disabilitasnya kayak gitu, ragam kebutuhannya gitu, dan itu jadi tantangan yang luar biasa. Betul Mbak. Kalau ngomongin soal itu memang 2 hari 2 malam juga nggak selesai gitu persoalannya. Iya ya, kayaknya benar-benar kompleks gitu ya masalahnya. Nah tentu mungkin mengkerucut di Sabda aja. Nah selama ini upaya-upaya yang udah dilakukan Sabda selain tentu ke anak, ke orang tua, berjejaring juga dengan sekolah-sekolah ya Mas ya? Betul. Terus apa lagi Mas? Ya, kita dari sisi itu pertama kemudian untuk masuk ke isu itu kita pernah kemudian melakukan riset di 5 kota terkait dengan pengetahuan dan pemahaman Kespro di anak-anak disabilitas di 5 kota. Aceh, Banda Aceh, kemudian Klaten, Yogyakarta, Malang, sama Kupang. Itu untuk sebagai baseline seperti apa sih sebetulnya kondisi teman-teman disabilitas secara umum di 5 kota itu dengan perwakilan urban, perkotaan, desa dan lain sebagainya. Kemudian ini kita juga pernah bikin modul pembelajaran tentang Kespro disabilitas yang ini merupakan buku untuk pendamping dan orang tua. Jadi ini bukan buku saku, bukan modul atau buku saku yang ditujukan langsung ke anak gitu, tapi ini adalah modul yang bisa dipelajari orang tua, berisi tips dan trik bagaimana kemudian mengajarkan ini ke disabilitas tertentu dengan topik tertentu kepada anak-anaknya, dan juga buku saku. Setelah itu kita coba bereksplorasi lagi untuk bikin media kampanye untuk anak-anaknya langsung. Jadi bagaimana kemudian agar informasi Kespro yang sangat dasar ini bisa dipahami oleh anak, baik itu melalui video atau kemudian alat peraga dan lain sebagainya seperti boneka Kespro.
Dan kita juga kemudian mencoba untuk masuk ke ke dinas kesehatan atau Kementerian Kesehatan untuk bagaimana kita mengkampanyekan bahwa layanan Kespro di puskesmas itu juga jadi cukup penting. Dan saat ini kita juga sedang membantu Kementerian Kesehatan untuk kemudian bikin buku saku Kespro untuk anak dan remaja yang nanti akan ditujukan langsung kepada anak dan remaja dengan disabilitas, yang ini akan menjadi terbitannya atau punyanya Kementerian Kesehatan gitu. Tapi sambil kemudian terus kita melakukan pendampingan, asistensi dan juga bertukar pengalaman dan juga pengetahuan kepada teman-teman organisasi disabilitas, non disabilitas, komunitas dan lain sebagainya ketika memang mereka membutuhkan membutuhkan sesuatu untuk kemudian kita bagaimana caranya mengajarkan Kespro ini ke teman-teman dengan disabilitas atau kepada orang tua dengan disabilitas, atau bahkan orang tua yang kemudian pengen tahu ngajarin anaknya gimana tentang ini. Kadang-kadang kan anak diajarin tentang ini paham, tapi orang tua ngajarin hal lain, orang tua bingung karena ini nggak paham-paham. Nah, seringkali juga kemudian Sabda mendapatkan telepon, WA dan kunjungan orang tua yang kemudian pengen tahu tentang itu pada anaknya. Betul. Satu lagi Mas, soal yang nakes itu tadi. Nah, itu ada advokasinya juga nggak? Nakes advokasinya kita tidak langsung kepada tenaga kesehatannya, tetapi kita advokasinya kepada layanan di puskesmasnya. Bagaimana kemudian sebetulnya kita pernah punya inisiasi untuk layanan kesehatan inklusif di Kota Yogyakarta, yang itu tidak lagi menyasar kepada nakesnya secara person per person gitu, tetapi kemudian kita mencoba untuk membuat draft SOP bagaimana layanan kesehatan dan juga bagaimana kemudian sebetulnya kita mencoba memasukkan isu-isu Kespro ini ke dalam materi-materi di misalnya perguruan tinggi atau kemudian sekolah-sekolah khusus seperti misalnya sekolah keperawatan atau kemudian kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi memang untuk kepada tenaga kesehatannya secara langsung ini Sabda belum pernah melakukan itu secara spesifik. Bahwa nakes menjadi misalnya peserta dalam pelatihan atau dalam seminar atau dalam itu tetapi program secara khusus yang menyasar tenaga kesehatan memang seingat saya belum pernah kita lakukan. Gitu. Menarik sih. Ya. Jadi mungkin terakhir Mas Soleh mau sampaikan buat teman-teman yang menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa, monggo. Oke. Jadi sebetulnya teman-teman ketika kita ngomongin soal disabilitas atau teman-teman dengan penyandang disabilitas, kebutuhan dan keinginan mereka untuk kemudian sama dengan orang-orang lain yang di lingkungannya yang kemudian sebaya itu sebetulnya sama. Mereka butuh bermain, mereka butuh belajar, mereka butuh informasi, mereka butuh berteman juga. Hanya memang kemudian seringkali cara yang berbeda yang mereka miliki untuk bermobilitas, berkomunikasi, berinteraksi, berbicara dan lain sebagainya itu seringkali membuat kita orang kebanyakan itu juga jadi bingung bagaimana kemudian bergaul dengan mereka. Nah, saran saya adalah jangan pernah takut untuk kemudian bergaul dan mengenal teman-teman dengan disabilitas, apapun disabilitasnya dan apapun kondisinya, karena dengan teman-teman mengenal mereka dan menanyakan langsung kepada mereka bagaimana teman-teman bisa berteman dengan mereka, ini menjadi justru lebih mudah untuk mereka. Artinya jangan sungkan untuk bertanya, oke, kamu kesulitan ngomong ya, kamu kesulitan bicara ya, kamu kesulitan berjalan ya, apa yang bisa aku bantu? Pertanyaan-pertanyaan langsung seperti itu justru akan membuat teman-teman dengan disabilitas merasa ada, merasa dihargai dan justru tidak merasa dilecehkan karena mereka merasa ada dan kemudian dianggap. Sehingga jangan pernah takut untuk mendekat, berinteraksi, berbicara dan bergaul dengan teman-teman dengan disabilitas dan menanyakan situasi-situasi apa yang terjadi pada mereka, hambatan apa yang mereka punya dan bagaimana kemudian teman-teman yang lain bisa bergaul bersama mereka, tentu dengan cara-cara yang kemudian tetap dengan sopan dan menjunjung adat istiadat, kesopanan dan lain sebagainya gitu. Tapi jangan pernah takut untuk bicara, ngobrol dan berinteraksi dengan teman-teman dengan disabilitas, apapun disabilitasnya dan dimanapun teman-teman bertemu dengan mereka. Iya. Gitu. Luar biasa. Ya. Terima kasih Mas Soleh. Sama-sama Mbak Esti. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Sama-sama. Kalau kemudian teman-teman tulis itu adalah satu lagi, ini itu adalah I love you. I love you. I love you. Nah, ye kan. Nah, itu.
Oke. Oke. Terima kasih Mas Terima Oleh kasih, Mbak Esti. udah mau Sampai ketemu. sharing-sharing di Sama-sama. podcast Ruang Temu Rasa. Semoga Oke. informasinya bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Semoga bermanfaat. Iya. Ya, terima kasih Mbak Esti. Terima kasih teman-teman Temu Rasa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya, oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa di subscribe dan berikan komentar kalian. Kalian juga bisa kasih komentar untuk tema-tema berikutnya apa yang akan kita bahas atau kita undang tamu siapa ya kayak gitu. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Sampai jumpa di podcast Ruang Temu Rasa berikutnya. Bye.